pertama awalnya kenapa saya sampai tertarik dengan agama Islam itu karena saya kan sekolah teologi. Jadi dari sekolah teologi itu semakin belajar tentang Alkitab, semakin banyak pertanyaan yang timbul dari otak saya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah reaction terkait adanya sebuah video yang diupload oleh channel Islam di mana isinya menampilkan seorang gadis muda yang ngakunya nih pernah sekolah teologi dan juga mantan pendeta muda, tetapi akhirnya beliau memilih untuk menjadi mualaf. Ya, walaupun tidak disebutkan dari sekolah teologi mana ia berasal dan juga melayani di gereja mana, tapi teman-teman saya jadi ragu ketika mendengar penjelasan beliau di dalam video berikut ini. Jadi pertama awalnya kenapa saya sampai tertarik dengan agama Islam itu karena saya kan sekolah teologi. Jadi dari sekolah teologi itu semakin belajar tentang Alkitab, semakin banyak pertanyaan yang timbul dari otak saya. Banyak apa ini kalau dalam perjanjian baru itu banyak hal-hal yang saya baca, yang saya temukan itu kalau sebenarnya Tuhannya Tuhan ini ada cuma satu atau dua atau tiga begitu, karena kan pertama dalam perjanjian baru itu yang pertama saya baca itu waktu di dalam kitab Matius itu banyak tentang kematian Tuhan Yesus itu kan waktu Tuhan Yesus berdoa di Nazaret, Tuhan itu dibilang berdoa kepada Bapaknya, dan kemudian di kayu salib itu Tuhan berkata, ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kepadamu. Dari situ timbul pertanyaan, ini sebenarnya Tuhan itu cuma satu atau karena kalau secara tidak langsung seperti yang waktu Tuhan Yesus dibaptis itu kan ada malaikat berupa burung merpati turun. Dari situ mulai timbul pertanyaan dan kemudian saya banyak lihat tadi videonya Pak Dr. Zakir Naik. Di situ saya dengar penjelasan tentang Tuhan, tentang itu masuk akal sekali, masuk logika sekali logikanya saya, dari situ saya mulai dengan itu. Masya Allah, subhanallah. Yang pertama teman-teman, gadis muda mantan pendeta ini ia mengutip ada sebuah peristiwa di dalam Injil Matius, yaitu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus sudah mendekati hari menjelang penyalipannya, Tuhan Yesus itu berdoa dan gadis muda ini mengatakan bahwa ketika itu Tuhan Yesus sedang berdoa di Nazaret. Sebagai seorang yang mengaku sekolah teologi dan juga mantan pendeta, saya pikir ini sangat lucu teman-teman. Karena anak sekolah minggu pun kalau ditanya mengenai hal ini teman-teman, di manakah Yesus berdoa pada menjelang hari-hari kedekatan di mana ia akan disalibkan, itu bukan di kota Nazaret, tapi di Taman Getsemani. Nazaret itu adalah kota tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Makanya Tuhan Yesus sering disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Kota Nazaret ini teman-teman terletak di bagian utara Israel, sedangkan Taman Getsemani itu letaknya ada di bawah kaki Bukit Zaitun di Yerusalem. Jarak antara kota Nazaret dan Taman Getsemani itu terdiri dari 149,4 km. Jadi jarak ini cukup jauh ya teman-teman, apalagi pada waktu dulu itu belum ada transportasi modern seperti yang sekarang ini. Jadi pernyataan gadis muda mantan pendeta ini saja yang pertama sudah keliru teman-teman. Yang kedua teman-teman, mantan pendeta muda ini juga mengatakan bahwa ketika peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada sebuah peristiwa di mana dia mengatakan malaikat turun menyerupai burung merpati. Hal ini juga salah teman-teman, karena yang benar tercatat di dalam Injil adalah bukan malaikat, melainkan Roh Allah sendiri yang turun kepada Tuhan Yesus. Jadi saya agak heran ini, dari mana mantan pendeta muda ini mendapatkan referensi bahwa yang turun itu adalah malaikat dengan menyerupai burung merpati. Padahal di dalam kitab-kitab Injil itu yang turun adalah Roh Allah yang menyerupai burung merpati. Jadi beda ya antara malaikat dengan Roh Allah.
Sekali lagi saya jadi meragukan dari sekolah teologi yang mana sih sebenarnya gadis muda ini berasal. Masa bisa salah di dalam memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendasar seperti ini? Perlu dicurigai nih sekolah teologinya di mana? Jangan-jangan sekolah teologinya di Gua Hira lagi. Atau bisa jadi juga sekolah teologinya tapi cuma sampai gerbang. Atau bahkan mungkin dia sekolah teologi ya, tetapi ketika dosen memberikan kuliah ataupun penjelasan, gadis muda ini tidak menyimak dengan baik atau tidak fokus, makanya informasi yang dia terima itu semuanya salah. Dan yang lebih lucunya lagi teman-teman, gadis ini yang katanya sudah pernah menjadi pendeta, tetapi anehnya konsep tentang Allah Tritunggalnya masih amburadul. Di mana ia mempertanyakan tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen yang tidak jelas, yang katanya ada 3 Allah di dalamnya. Padahal Kristen tidak pernah mengakui mempunyai 3 Allah. Kristen tetap mengakui bahwa Allah itu adalah Esa, tetapi di dalam 3 pribadi yang memiliki satu natur dan hakikat. Sebenarnya sudah banyak sih para teolog yang membahas tentang hal ini. Cuma ya terkadang agak sulit memang diterima kalau kita tidak membuka pola pikir kita dengan baik. Apalagi kalau pola pikir kita sudah terlebih dahulu tertutup oleh pemikiran bahwa Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Padahal di satu sisi mereka juga mengakui bahwa Allah itu berkuasa atas segala-galanya dan bisa melakukan apa saja. Tapi anehnya kenapa konsep Allah berinkarnasi menjadi manusia mereka tidak bisa menerima tentang hal itu. Padahal di satu sisi mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini, dan sebagai penutup saya akan memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai tentang konsep Allah Trinitas. Dan semoga gadis muda mantan pendeta ini atau bahkan teman-teman yang masih bingung tentang konsep Allah Trinitas bisa mengerti ketika melihat video berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesalahpahaman di dalam menyikapi tentang dogma atau ajaran Trinitas Tritunggal, yaitu tentang ajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang berkata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Perlu diketahui, ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, orang Kristen yang Alkitabiah sudah menyalahkan paham ajaran Trinitas semacam itu. Sebab yang dikatakan Al-Quran Surat Al-Maidah 73 adalah paham ajaran tentang Trinitas duniawi substansi trideis relasi biologis. Saudara bisa baca sendiri Quran Surat 6 ayat 101 dan Quran Surat 72 ayat 3. Ayat-ayat itu menyalahkan kalau Allah itu dianggap mempunyai istri lantas beranak. Quran Surat 5 ayat 75 menyatakan bahwa Isa dan ibunya itu adalah manusia biasa yang makan dan minum. Quran Surat 23 ayat 91. Ayat itu menyatakan kalau ada Tuhan yang lain pasti terjadi rebutan saling mengalahkan untuk menguasai ciptaannya. Sudah saya katakan bahwa ajaran Trinitas model begitu sudah ditentang iman orang Kristen lebih duluan sebelum Al-Quran menentangnya. Sebab dogma Trinitas ketiga ilahiyah Alkitabiah adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, di mana kata Bapa juga berbicara masalah Allah, kata Anak juga berbicara masalah Allah, kata Roh Kudus juga bicara masalah Allah. Jadi ketiganya tetap eksit berbicara tentang Allah, bukan membicarakan tentang ciptaan yang dituhankan, di mana kata Bapa berbicara tentang hakikat atau ausia oknum pribadi yang wajibul wujud, yang wajib ada keberadaannya. Kata Anak bicara tentang firman Allah yang nuzul atau turun menjadi manusia, yang melaksanakan karya keselamatan, menghapus dosa dan membebaskan bagi orang-orang berdosa. Kata Roh Kudus berbicara tentang rohnya Allah, yang berdiam di dalam diri orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin, membimbing, dan memampukan orang-orang itu supaya mentaati dan melaksanakan segala perintahnya. Apakah kalau ada orang yang beriman tentang ketiga hal semacam itu dikatakan syirik, musyrik, atau kafir? Bukankah Al-Quran juga memberikan pernyataan tentang adanya Allah, tentang adanya firman Allah, dan tentang adanya roh Allah? Ingat dan catat bahwa roh Allah atau Roh Kudus bukanlah malaikat Jibril,
Di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, malaikat Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Kesimpulannya, bahwa iman semua orang Kristen sejak dulu sampai sekarang hingga yang akan datang tetap berpedoman bahwa Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Bahasa Arabnya, Isma ya Israel Rabbu ilahuna Rabbu Ahad. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu sesembahan kita, Tuhan itu Esa. Silahkan baca sendiri Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Dengan demikian, orang Kristen lebih duluan beriman dan menyembah Tuhan yang Esa daripada pernyataan Al-Quran yang ratusan tahun baru menyerukan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Jadi pengajaran tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah mengimani Allah itu jumlahnya 3 seperti aliran paganisme penyembah beberapa berhala yang dikecam Quran surat An-Najm. Tetapi iman orang Kristen memberikan pengajaran yang lebih dalam tentang pernyataan keesaan Tuhan. Jelasnya dogma Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengajarkan keesaan Tuhan yang lebih dalam sehingga orang itu lebih paham mengenal Tuhan yang Esa, karena Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Inilah yang disebut teologi tingkat tinggi atau ilmu ketuhanan yang sangat dalam. Sekarang pernyataan iman Kristen tentang anak Allah yang sering disalahpahamkan pengertian dan penafsirannya oleh orang Islam. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Tuhan kami tidak beristri dan dia tidak beranak. Quran surat Al-Jin ayat yang ketiga. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran surat Al-An'am ayat 101. Iman orang Kristen yang Alkitabiah lebih duluan menolak paham iman semacam itu. Di mana ayat-ayat Al-Quran tadi kalau saudara teliti kembali menolak pernyataan anak Allah dalam konteks jasmaniah. Pengajaran tentang anak Allah semacam itu akan membingungkan semua orang, bahkan Al-Quran sendiri ikut keheranan dengan bertanya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran surat Al-An'am ayat 101. Jadi anggapan Al-Quran pengertian kata anak Allah adalah anak secara jasmaniah, yaitu anak yang lahir karena Allah itu beristri. Pernyataan semacam itu kalau ditujukan kepada iman orang Kristen salah total dan salah besar. Di mana kata anak Allah dalam Alkitab bukan dalam pengertian anak secara jasmaniah, tetapi total non-duniawiyah, juga bukan dalam arti biologis jasmani, tetapi anak terjadi secara adikodrati maha supranatural, yaitu kejadian seorang manusia yang asal mulanya adalah kalam Allah yang masuk di dalam rahim kandungan Maryam. Silahkan baca dan teliti lebih jeli Quran surat 3 ayat 45 dan Quran surat 4 ayat 171. Isa Al-Masih itulah satu-satunya manusia di dunia yang DNA-nya atau genetikanya langsung dari zat Allah, yaitu kalamnya Allah. Maka malaikat Jibril melaporkan bahwa dia adalah anak yang suci. Quran surat 19 ayat 19. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Kalau toh ada manusia yang suci, hakikatnya bukanlah suci tetapi disucikan. Jadi jelas sekali beda makna dan arti. Jelasnya bahwa Yesus Kristus itu bukan ciptaan, bukan dicipta. Dalam hakikatnya yang adalah kalam Allah. Ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, kitab Injil melaporkan lebih duluan dengan pernyataannya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam hakikat Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu ada di dalam hakikat Allah, maka firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Silahkan baca Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi kalau Yesus Kristus itu disebut anak Allah, bukan karena Allah itu mempunyai anak secara jasmani yang lahir dari istri Allah, tapi firman Allah yang menjadi manusia, itulah disebut anak Allah. Bagaimana dengan Adam? Adam manusia pertama yang dibuat atau dicipta Tuhan dari sol-sol, yaitu bahan bakunya dari unsur tanah. Setelah itu manusia selanjutnya
DNA atau genetikanya melalui pembuahan dari sperma pria dan sel telur wanita yang diproses dalam rahim kandungan perempuan, kecuali manusia yang bernama Yesus Kristus yang DNA atau genetikanya langsung dari atas. Makanya Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada semua manusia, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Oleh sebab dia bukan dari dunia ini, melainkan dari atas, maka pada waktu dia meninggal, badan wadaknya tidak tertinggal di bumi. Tepat sekali apa yang dikatakan kitab Yohanes 13 ayat yang ketiga, bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan.